Maka berhati-hatilah, jagalah diri dari api neraka sekalipun dengan sebiji-biji korban. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari mahsyar, kejadian padang mahsyar, kejadian yang sangat panjang. Bahkan panjang cerita di padang mahsyar lebih panjang dari cerita dunia. Karena wukuf manusia ribuan tahun, wukuf manusia ribuan tahun di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza syamsu kuwirat, ketika matahari dikumpulkan kemudian dibuang. Wa idzan nujumun kadarat, seandainya bintang-bintang dihilangkan cahaya. Di dalam ayat lain dikatakan idzas samaa'un fatarat, ketika langit diruntuhkan. Tatkala itulah manusia bencana besar timbul. Semuanya di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kita belum berbicara tentang azab kubur, belum lagi berbicara tentang azab kubur. Tapi ketika sangkakala ditiupkan, maka semua manusia bangkit. Semua manusia bangkit di padang mahsyar. Kemudian ketika bangkit manusia di padang mahsyar, mereka berdiri di tempat yang tidak lagi mereka kenal. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari itu digantilah tanah yang tidak lagi tanah, digantilah langit yang tidak lagi langit yang mereka rasakan dan mereka lihat. Akan tetapi tanah dan bumi yang tidak ada satu kezaliman di atasnya diganti. Bangkit dalam keadaan uratan, hufatan, ghurla, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berkasut, dalam keadaan tidak berkhitan. Berdiri tidak tahu apa yang diperbuat. Lamanya ribuan tahun. Ribuan tahun ya ikhwan, ribuan tahun di padang mahsyar. Datanglah manusia karena besarnya musibah yang mereka hadapi. Datanglah mereka bertawassul kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa menjawabnya. Datanglah mereka lagi kepada Nuh. Nuh mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kemudian beliau alihkan kepada Musa. Datanglah mereka ke Musa. Kemudian Musa mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Pergilah kalian ke Isa. Sampai Isa mengatakan jangan, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Pergilah kalian ke Muhammad. Maka datanglah manusia semuanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maqamam mahmuda. Itulah syafaat kubra oleh Rasulullah SAW bagi seluruh umat manusia. Rasulullah SAW tampil ke depan, kemudian beliau sujud, bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah Azza wa Jalla, mengungkapkan semua pujian yang tidak pernah terucapkan oleh dunia, oleh manusia. Beliau sampaikan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad qum, wahai Muhammad bangkitlah dan berilah syafaat, sungguhnya aku beri syafaat. Maka ditegakkanlah pada waktu itu, apa kata Rasulullah, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, tegakkan kiamat, tegakkan kiamat, tegakkan hisab. Maka Allah Subhanahu wa taala tunaikan hisab setelah ribuan tahun. Saat itu didekatkan matahari sedekat-dekatnya, dipanaskan selama puluhan ribu tahun. Matahari tersebut tidak pernah dikeluarkan panasnya. Kemudian didekatkan sehingga jarak mereka dengan matahari itu sangat dekat. Bercucuran keringat, bercucuran peluh letih seletih-letihnya. Disebutkan di dalam hadis bahwa manusia pada saat itu dalam keletihan yang sangat, dalam kepeluhan yang sangat, dalam kelaparan yang sangat, di dalam keadaan yang sangat-sangat tidak bisa mereka bayangkan. Sehingga mereka minta kepada para nabi untuk ditegakkan hisab agar mereka segera dihilangkan azab di mauqif tersebut, di padang mahsyar.
Kemudian saat itulah berbahagia orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla, mendapat perlindungan yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Azza wa Jalla. Perlindungan yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sab'atun yuzilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillah. 7 golongan yang mendapatkan perlindungan yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Di antaranya al-imamul adil, penguasa yang adil, pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah, laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita memiliki kecantikan dan kedudukan, kemudian dia mengucapkan sesungguhnya aku takut Allah, dan laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya yang tidak tahu tangan kirinya, dan laki-laki yang dalam kesendirian kemudian dia teringat Allah, kemudian mengalir air matanya. Itu orang yang mendapatkan perlindungan pada waktu itu. Tidak ada perlindungan kecuali arsy Allah. Diriwayatkan bahwa orang-orang yang juga mendapatkan perlindungan nanti di padang mahsyar adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh anak. Orang-orang yang dia mendapatkan musibah dengan wafatnya anak, bahwasanya dia akan memberikan dan mengantarkan minuman di padang mahsyar. Ayah, ini minum untukmu. Engkau siapa wahai fulan? Aku adalah anakmu. Diriwayatkan oleh Hudzaifah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari seseorang meninggal kemudian dimasukkan ke surga. Kemudian dikatakan kepadanya, apa yang engkau amalkan wahai fulan di dunia? Apa kata manusia tersebut, orang yang saleh tersebut yang kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga? Apa katanya? Saya beramal, saya bekerja, berdagang. Dan kebiasaan saya melapangkan orang yang dalam kesusahan dan memaafkan orang dalam kesusahan, memaafkan orang yang tidak bisa membayar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sungguhnya hambaku di dunia telah melapangkan hambanya. Sungguhnya hambaku di dunia telah melapangkan dan telah memaafkan manusia sesamanya. Maka sungguhnya hari ini aku telah lapangkan untuknya di surga. Masuklah hambaku, masuklah ke surga. Dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, man anzara madyunan falahu bi kulli yawmin 'inda Allah wazna uhudin ma lam yatlub. Barang siapa yang melapangkan orang yang berhutang, maka dia setiap harinya di sisi Allah mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud selagi dia tidak memintanya. Allahu akbar. Disebutkan di dalam hadis, diriwayatkan oleh Ibrahim bin Hudbah dari Anas bin Malik, barang siapa yang mengenyangkan yang lapar, memberi pakaian yang telanjang, yang memberi tempat bagi musafir, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi perlindungan pada dahsyatnya hari kiamat. Itu orang-orang yang mendapatkan perlindungan nanti di padang mahsyar. Bagaimana pula dengan hisab? Ketika manusia telah berdiri begitu, mendapatkan perlindungan orang-orang yang mendapatkan perlindungan, bagaimana hisab? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an Karim, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang kami berikan kitabnya dengan tangan kanannya, kemudian Allah katakan, bacalah wahai fulan kitabku ini. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala katakan ini dalam surat Al-Haqqah, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun orang-orang yang
kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kanannya. Maka Allah mengatakan, inilah kitabmu, maka bacalah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Orang tersebut mengatakan, aku menyangka bahwa aku akan bertemu dengan hisabnya. Sudah itu apa yang Allah katakan? Fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah. Dia dalam keadaan hidup yang rela, yang nikmat di surga yang tinggi, memetik pohon-pohon, memetik buah pohon yang rendah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah kalian dalam keadaan ketenangan dari hari-hari letih yang telah kalian lakukan di dunia. Hari-hari letih yang telah kalian lakukan di dunia. Disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya At-Tadhkirah, ketika seorang hamba dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dan dia adalah orang yang saleh, yang mempunyai pengikut, da'i, orang yang baik, maka dia panggil, ya fulan ibnu fulan, ya fulan ibnu fulan, wahai fulan ibnu fulan, anqum ilal ardi ila Allah, maka bangkitlah engkau, majulah engkau depan. Maka majulah si fulan tersebut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia dalam keadaan tertunduk, dalam keadaan lemas, dia tidak tahu apa yang hendak diperbuat. Maka dinampakkan kepadanya kitab. Kitab tersebut zahirnya kesalahan, tetapi batinnya kebaikan amal saleh. Kemudian dibacakan kepada fulan tersebut, dibacakan kepadanya keburukan-keburukan. Ketika dibacakan kepadanya keburukan-keburukannya, maka dia pun menggigil. Maka dia pun tertunduk, jutaan orang melihat. Fulan, bukankah waktu itu engkau melakukan maksud tersebut? Wahai fulan, bukankah engkau waktu itu telah melakukan kesalahan dalam itu? Wahai fulan, bukankah engkau waktu itu, detik itu, hari itu engkau telah melakukan kesalahan pada waktu itu? Dia mengatakan, benar ya Rabb, benar ya Rabb. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan semua kesalahannya? Wahai fulan, ketahuilah semua kesalahan engkau itu telah aku maafkan. Ketahuilah sesungguhnya kesalahan itu telah aku maafkan. Maka pun dia tegakkan kepalanya, kemudian dia tersenyum. Dia bahagia. Kiranya kesalahan yang ia lakukan tersebut, kesalahan yang telah dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berbinar wajahnya, mengalir air matanya karena gembira. Kemudian Allah Azza wa Jalla mulai menyebutkan kebaikan-kebaikannya di dunia. Wahai fulan, kenapa engkau berletih? Kenapa engkau berletih? Wahai fulan, dia mengatakan karena engkau ya Rabb, karena engkau ya Rabb. Maka dia sebutkan satu persatu kebaikan amal hamba tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, hambaku, sesungguhnya aku telah ampunkan semua dosamu dan aku telah berikan pahalamu, dan saksikanlah sungguhnya pahalamu telah aku lipatkan. Kembalilah engkau di tempat posisimu dan kabarkan saudara-saudaramu di sekitarmu. Sesungguhnya orang yang telah berbuat sepertimu aku akan berikan balasan dan ganjaran. La azlimul yaum, aku tidak akan melakukan kezaliman pada hari ini. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang dibacakan, diberikan, diserahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia sedang bercahaya wajahnya, majulah wahai fulan, ambillah sahifah ini dengan tangan kananmu. Maka diambil oleh dia, dan dia sangat sukacita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, kulu washrabu, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Masuklah engkau ke surga. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang sangat tinggi. Makanlah, minumlah, bidadariku ambillah, nikmati kehidupan engkau di surga dari semua keletihan yang telah engkau lakukan di dunia. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah dari apa yang telah kalian lakukan, yang telah engkau lakukan pada hari-hari yang telah berlalu.
Seakan-akan Allah Azza wa Jalla mengingatnya bagaimana dia letih, bagaimana dia menegakkan sunnah di akhir zaman di dunia, bagaimana dia terkucil di masyarakatnya, bagaimana keterasingannya menegakkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia teringat oleh dia kebahagiaan dari kesusahan di dunia akibat dia tetap beristiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Teringat oleh dia sedekah yang dia berikan kepada si fakir. Teringat oleh dia bagaimana dia harus berlawanan dengan hawa ketika dia meninggalkan syahwat, meninggalkan maksiat karena Allah Azza wa Jalla. Teringat oleh dia letihnya dia berbakti kepada orang tua. Teringat olehnya ketika dia berdiri pada malam yang kelam yang tidak ada dia bermunajat kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah katakan, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang yang berbahagia di sana dialah orang yang sengsara di sini. Orang yang berbahagia di sana dia orang yang merasakan keperihan dan kepedihan dan kesedihan di dunia dari apa yang dia telah istiqamahkan di dalam menegakkan ajaran Allah Azza wa Jalla.